Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naftali Fitria Putri dengan NIM 20803102012. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perhitungan bagi hasil. Adapun yang akan saya bahas, yang pertama mengenai tahapan perhitungan bagi hasil, yang kedua prinsip perhitungan bagi hasil, yang ketiga menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil, dan yang terakhir menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Sebelum membahas lebih lanjut, adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Marmono Singke MSI. Baik, yang pertama ada tahapan perhitungan bagi hasil. Terdapat 3 tahapan perhitungan bagi hasil. Yang pertama menentukan prinsip bagi hasil yang digunakan. Yang kedua menghitung pendapatan yang akan dibagi hasil. Dan yang ketiga distribusi bagi hasil pendapatan kepada masing-masing nasabah sesuai nisbah yang telah disepakati di awal. Baik, yang kedua prinsip perhitungan bagi hasil. Jadi menurut Dewan Syariah Nasional dalam fatwanya dengan nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa Bank Syariah boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing maupun bagi untung atau profit sharing sebagai dasar bagi hasil. Prinsip revenue sharing dan profit sharing ini terdapat perbedaan, namun perbedaannya hanya terdapat pada dasar perhitungan bagi hasilnya saja. Nah, kalau pada prinsip revenue sharing ini, pendapatan dikurangi hak bagi hasil pihak ketiga, lalu ditambah pendapatan operasional lainnya, lalu dikurangi beban operasional. Sedangkan pada profit sharing, pendapatan ini hanya dikurangi beban operasional pembiayaan mudharabah saja. Yang ketiga, menghitung jumlah pendapatan yang dibagi hasil. Jadi terdapat 2 variasi sumber pendapatan, yaitu seluruh pendapatan itu berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, dan yang kedua, sebagian pendapatan berasal dari pembiayaan yang sumbernya dari dana nasabah, dan sebagian pendapatan dari modal bank. Ini tuh perlu dibedakan karena jika semua pendapatan itu sumbernya dari bank, jadi tidak ada distribusi bagi hasil atau semua pendapatan itu milik bank. Sedangkan jika sumbernya dari nasabah dan bank, maka diperlukan adanya distribusi bagi hasil. Jadi pendapatan yang akan dibagi hasil itu ditentukan berdasarkan yang pertama sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja, yang kedua sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiah, dan yang ketiga seluruh sumber dana. Nah, sekarang kita mencoba menghitung pendapatan untuk bagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari dana mudharabah saja. Nah, untuk rumusnya pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo dana mudharabah saja dan dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dikali jumlah pendapatan. Jadi kita ada contoh di sini, misalnya pendapatan bagi hasil sama dengan 200 juta dibagi 400 juta dikali 2 juta. Nah, dihasilkan 1 juta. Baik, tampilannya akan seperti itu untuk pencatatannya. Selanjutnya juga sama untuk menghitung pendapatan bagi hasil berdasarkan sumber dana pihak ketiga dari mudharabah dan wadiah itu sama. Nah, pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo dana mudharabah dan wadiah dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dan dikali jumlah pendapatan. Nah, nanti akan kita beri contoh seperti ini. Jadi pendapatan bagi hasil sama dengan 330 juta dibagi 400 juta dan dikali 2 juta dihasilkan 1.650.000. Tampilan pencatatannya akan seperti ini. Untuk yang terakhir juga sama untuk menghitung pendapatan bagi hasil berdasarkan seluruh sumber dana. Jadi pendapatan bagi hasil sama dengan jumlah rata-rata saldo seluruh sumber dana dibagi jumlah rata-rata saldo harian pembiayaan dan dikali jumlah pendapatan. Jadi contohnya akan seperti ini, pendapatan bagi hasil sama dengan 400 juta dibagi 400 juta dikali 2 juta hasilnya 2 juta. Tampilannya akan seperti ini. Yang terakhir menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi yang pertama menghitung proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana terlebih dahulu. Jadi saya mengambil contoh dari tabungan mudharabah. Nah, rumusnya itu seperti berikut. Proporsi tabungan mudharabah sama dengan saldo rata-rata sumber dana dibagi jumlah keseluruhan saldo sumber dana dan dikali jumlah pendapatan. Nah, ini contohnya. Jadi proporsi tabungan mudharabah sama dengan 60 juta dibagi 200 juta ini dari jumlah keseluruhan ya. Lalu dikali 1 juta sama dengan 300 juta. Nah, selanjutnya yang kedua itu menghitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah. Jadi untuk rumusnya,
proporsi pendapatan tabungan mudharabah dikali nisbah bagi hasil nasabah. Nah, 300.000 ini dari yang tadi sudah kita hitung, dan yang 40% dari yang tabel tadi yang sudah saya tampilkan menghasilkan Rp120.000. Tampilan pencatatannya akan jadi seperti ini, dan juga untuk kalau mencari sumber dana dari mudharabah dan wadiyah maupun seluruh sumber dana, rumusnya juga sama seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.